Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam ke-15, ya kita semua dalam keadaan sehat-sehat menunaikan ibadah di hadapan Allah. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat dan menjadi teladan bagi kita semua. Jamaah sekalian, ya alhamdulillah bulan suci Ramadan ya sudah pertengahan perjalanan, sudah malam ke-15. Ya tentu kita semua bersyukur kepada Allah dapat menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan dapat meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah, dan kita semua berusaha ya untuk meningkatkan melalui ibadah-ibadah kepada Allah. Ya, ayat yang saya ingin jadikan peringatan adalah ayat yang kedua tadi itu. Fazkurullaha ashkurukum washkuruni wala takfurun. Di situ Allah mengingatkan kepada kita agar supaya kita mengingatnya, mengingat Allah. Jangan sampai kita lupakan. Ya tentu dengan salat kita ingat Allah, dan kita semua adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena itu, ya inilah yang saya akan sampaikan. Bapak Ibu sekalian, zikir bisa kita menyebutkan mengingat Allah. Ya, yang pertama ialah mengkonsentrasikan sepenuhnya diri kita kepadanya. Itulah yang kita lakukan dalam sholat. Jadi sholat itu adalah mengkonsentrasikan ingatan kita kepada Allah. Allah mengatakan, Aqimis sholata li zikri. Sholatlah kalian untuk mengingatku.
Ya ini diterikatkan orang. Biasa orang mengatakan kalau kamu tidak mengetahui isinya sholat, pupu utu pupu alindro degaga irulongan sengadina teko. Ya, ini bahasa Bugis. Ya, hanya capek saja. Capek saja kita dapat. Kalau kita tidak betul-betul mengkonsentrasikan diri kita dalam melakukan sholat. Ya, konsentrasi mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah itu dengan sesungguhnya ialah apa yang kita baca. Ya, apa yang kita baca betul-betul kita resapi. Ada itu yang sholat disebar orang di video, dia apa namanya WA. Saya mengatakan jangan ada yang sebarkan itu. Saya termasuk tersinggung. Tidak ada sholat begitu. Itu adalah pelecehan agama. Pelecehan agama itu. Melecehkan. Memandang enteng itu sholat. Iya. Alhamdulillah. Waladhalin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada itu. Iya. Satu kali saya diperlihatkan. Saya bilang jangan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Sholat apa itu? Iya. Coba yero pungala ta'ala siolop apa namanya? Pada ilau naidi napura ini nakandet toro. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Iya. Salat itu adalah ibadah yang harus dilakukan dengan betul-betul khusyuk di hadapan Allah. Karena dijawab oleh Allah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijawab Allah. Habidani abdi. Saya terima pujian hambaku. Jadi jamaah sekalian, salat itu adalah dialog dengan Allah. Ya, dialog dengan Allah. Itulah yang saya sebutkan berkonsentrasi penuh. Kalau tidak terkonsentrasi baik, biasa kita salah baca. Biasa kita salah baca kalau tidak betul-betul konsentrasi baik dalam menunaikan salat itu. Salah baca atau salah hitung rakaat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, zikir sesudah salat. Sudah salat fardu. Kita langsung sesudah salam astagfirullahaladzim. Ya, 3 kali. Malah kita panjangkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Kemudian kita baca wirid ayatul kursi, akhir surah Ali Imran, akhir dari surah Al-Baqarah. Ya, lalu kita hitung 33. Lalu kita cukupkan lagi 100. La ilaha illallah wallah. Ya, dan seterusnya. 100. Itu yang dihitung-hitung. Ya, yang dihitung-hitung. Dan kita harus sadari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Coba. Kalau itu diresapi, bagaimana meresapinya, lalu kita betul-betul sebagai hamba Allah di hadapan Allah, ya kita resapi itu. Bahwa kita betul-betul adalah hamba Allah di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah mengatakan, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh."
wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu sudah sholat, keluarlah bertebaran di muka bumi, mencari karunia Allah, perbanyak berzikir. Apakah berzikir setelah kita keluar itu harus selalu hitung-hitung subhanallah, subhanallah, subhanallah? Tidak. Menurut saya tidak. Tidak seperti itu. Kita keluar dari masjid ini, kita harus sadar betul bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu berada dalam kekuasaan Allah, berada dalam pengetahuan Allah, berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam gerakan kita berada di luar masjid, berada dalam pekerjaan kita, tidak ada yang kita lakukan kecuali kebaikan. Kita tidak mampu melakukan pelanggaran. Mengapa? Karena kita selalu sadar Allah melihat saya. Allah mengetahui apa yang saya lakukan. Allah mengetahui apa yang ada dalam dadaku. Alimum bidzatis sudur. Baru gerakan hati Allah tahu. Baru gerakan hati Allah paham. Belum kita nyatakan. Ya, pernah saya alami. Hanya terketuk dalam benak saya. Di depan Ka'bah. Saya duduk mengaji berzikir. Saya dalam hati saya, bagusnya kita makan kurma di sini. Sambil minum air zam-zam. Tidak lama ada orang bawa-bawa kurma. Langsung kasih saya. Astagfirullah. Surga ini. Tidak ada orang yang saya temani ngomong. Tidak ada. Sendiri. Sendiri orang Indonesia sandar di kursinya ustaz itu. Ada kursi di pekarangannya Ka'bah itu. Tempat pengajiannya ustaz. Saya sandar-sandar di situ. Mengaji. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Allah Maha tahu apa isi dada kita. Ya. Jadi kita keluar itu kita betul-betul menyadari. Sadar bahwa kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang. Karena dia sadar betul. Maka dia berdagang dengan benar. Berdagang dengan jujur, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan, tidak membohongi orang. Ya, karena penjual itu tidak boleh bohong. Penjual tidak boleh mengucapkan modal. Ya, jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi bukan itu lalu kita kalau keluar ke sana bagaimana bagi dagang kalau selalu ada kita. Ada tasbih di tangan kita, subhanallah, subhanallah. Tidak apa-apa keluar masuk napas kita la ilaha illallah, la ilaha illallah keluar masuk. Itu artinya bahwa Allah berada pada diri kita. Kita reka siro. Iya. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia kita menyikapi kehidupan itu seperti itu. Iya. Jadi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah banyak-banyak supaya kamu mendapat bahagia, kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan. La'allakum tuflihun. Tadi itu, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh. Kalau kamu selesai sholat,
Ayat itu serangkai dengan sholat Jumat. Tapi Pak, apakah sholat lain tidak ikut? Ikut. Ya. Keluar dari sholat subuh. Ya, jangan pergi tidur. Bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah. Disebut mencari karunia Allah ialah mencari penghidupan. Pedagang pergi berdagang, pegawai pergi jadi pegawai, mengerjakan kepegawaiannya. Ya. Kalau itu disadari semua, biar korupsi tidak jadi. Tidak ada orang korupsi. Apalagi mengatakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah tanda tangan pernyataan. Semua pejabat, semua yang dilantik itu sudah tanda tangan. Tidak korupsi kalau ini disadari. Ya. Apalagi itu ada ayat Allah. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Pada setiap orang ada catatan amal digantung di lehernya. Ini saya direkam ada begini. Dunia saja ini ada rekaman di dada saya. Allah sudah pasang, ada di sini. Jangan-jangan ini. Allah sebut, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Ada catatan amal digantung di lehernya, di leher kita. Ada di sini. Merekam apa yang kita ucapkan, mensorting apa yang kita lakukan, lalu tercatat semua di pusat pencatatan. Ada itu dalam Al-Quran. Nun wal kalami wa ma yasturun. Jangan cuma jadi ucapan pembicaraan terakhirnya IPM. Nun wal kalami wa ma yasturun, demi kalam yang menuliskan dirinya sendiri. Ada kalam yang menuliskan dirinya sendiri. Coba dikasih begini saja itu tulisan sudah pindah. Sekarang tidak perlu lagi kita ketik ulang. Disenter saja begini sudah pindah itu tulisan. Coba. Dari jauh tulisan pindah ke kita. Banyaknya tulisan masuk. Coba. Apa tidak begitu? Itu masih proses dunia. Proses akhirat mana? Ada itu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan catatan amal itu kita akan bertemu di akhirat dalam keadaan terbuka. Kami kalau sudah 65 tahun umur kita, catatan amalnya itu tebalnya. Disertasi calon doktor saja itu begini tebalnya. Susahnya dibaca. Tidak bisa saya baca. Hanya kita sampel-sampel saja. Ini perbaiki. Semua macamnya begitu. Ya. Tidak bisa kita baca. Tapi nanti di akhirat, bagaimana kalau kita catatan amal kita tebalnya begini? Sedikit gini. 65 tahun. Satu lembar saja, satu lembar satu hari, kira-kira berapa lembar itu. Kalau yang terbuka nanti di akhirat itu pendahuluan, bukan main. Lamanya dibaca. Karena Allah mengatakan, Iqra kitabak, baca kitabmu. Nah suruh kita baca. Di surah Al-Isra itu. Baca gitu di surah Al-Isra ayat 12-13. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu masing-masing.
Cukup engkau yang menghisap dirimu sendiri. Coba. Kalau mukaddimah yang terbuka, bukan main. Baru kita lihat mukaddimah yang terbuka, bahaya ini. Bahaya. Ya. Bukan main. Di pada masa. Lalu kita membaca kitab yang pendahuluannya. Mulai pendahuluan. Tetapi kalau orang yang selamat menurut keyakinan saya, yang terbuka itu adalah penutup, kesimpulan. Apa kesimpulannya kalau orang selamat? Udkhuluha bisalamin aminin. Begitu kitabnya yang terbuka. Wah, alhamdulillah. Udkhuluha, kita dipersilahkan masuk surga dalam keadaan aman. Itu yang harus kita cari. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ya. Ya, kita oleh karena itu pendekatan kita kepada Allah melalui zikir, melalui sholat, melalui aktivitas kita. Segala aktivitas kita patronkan dengan patron agama, nilai-nilai ibadah. Kita berdagang, nilai ibadahnya ada. Kita jadi pegawai, nilai agamanya ada. Ya, tidak ada pelanggaran. Ya, kalau seperti orang yang pegang uang disuruh belanja, lalu belanjanya tidak benar. Ya, karena ada juga pengalaman saya, pernah saya bendahara. Saya pergi belanja. Lalu tokonya mengatakan, penjualnya mengatakan, berapa saya tulis Pak? Kenapa tanya saya berapa tulis itu tadi saya bayar? Berapa saya bayar tulis? Itu yang saya ditulis. Dia bilang, biasa Pak ada orang minta ditambah dan tambahnya lebih banyak. Saya bilang subhanallah. Ini tahun 90-an. Tahun 90. Saya bilang subhanallah Anda. Gimana kalau begitu? 0 saja 1 ditambahkan. Sangat berarti itu 0. Sangat berarti. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ya. Ini semua adalah tuntunan petunjuk Allah. Dan Allah turunkan di bulan Ramadan. Ini kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnas. Hudal linnas. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan adalah petunjuk bagi manusia. Ya, bukan cuma orang beriman yang harus jadikan petunjuk. Semua orang. Ya. Jadi menurut Allah, Al-Quran ini kepada semua orang. Ya. Mau beriman, baca Al-Quran. Mau bertakwa, baca Quran. Ya, mau beribadah, baca Quran. Baca Quran. Ya. Karena orang yang tidak Islam itu saya khawatir kalau dia tidak baca Quran. Sekiranya dia baca Quran, dia beriman. Ya. Sekiranya mereka didakwai. Ketika saya jalan-jalan ke Eropa, ya, saya mengatakan ini kalau didakwai ini orang masuk Islam. Cuma tidak sampai dakwah itu ke situ. Mereka tidak mau tahu. Dan tidak ada yang beritahu. Ya. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia. Karena itu ya, kita yang sudah muslim ini, jadikan betul-betul Al-Quran ini sebagai petunjuk, Al-Quran ini sebagai tuntunan. Maka yang kita pakai ialah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini kita ini. Kita di situ. Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini mengarahkan kita bagaimana supaya kita menjadi orang yang muttaqin. Bagaimana menjadi orang yang muttaqin? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Mau menjadi orang yang muttaqin, ya puasa. Ternyata masih ada juga orang yang Islam tidak puasa. Kalau sudah berat-berat dia punya pekerjaan, dia bilang tidak puasa. Iya. Ya, padahal pernah tonji seperti saya ini, pernah berat-berat pekerjaan itu. Ya. Kalau saya bantu orang tua saya, kita dalam keadaan puasa pergi bertani. Ya. Orang tua saya petani, saya bantu dalam keadaan puasa. Biasa juga ada tukang becak puasa. Tapi lebih banyak tukang becak yang tidak puasa. Apalagi becak sekarang ini tidak susah lagi, karena ada mesinnya. Dulu saja itu dia goyang. Kalau saya naik becak dulu, saya tambah. Saya tanya, puasa deh? Puasa. Saya tambah dari tawaran biasanya. Orang puasa yang bawa saya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Ya. Sebetulnya tidak ada pekerjaan yang berat. Karena sesuai kemampuan kita. Ya. Kalau sekarang ini bertani tidak mampu lagi saya. Tidak bisa. Tidak cocok, sudah tidak cocok. Ya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Ya, karena itu mari kita semua menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan ialah beribadah, berzikir, menyadari kekuasaan Allah. Ya, bagaimana menyadari sepenuhnya itu? Ada ayat Allah itu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Ini berzikir yang disertai dengan pikir. Ini. Jadi berzikir disertai dengan pikir, lalu dia hayati kekuasaan Allah, lalu dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ternyata tidak ada yang sia-sia yang kamu ciptakan, ya Allah. Kopi saja yang lalu itu yang bahaya, ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya dinikmati oleh orang sekarang ini. Kuliah Zoom, bekerja Zoom, bekerja daring banyak sekali. Terbuka. Orang pertemuan daring. Iya. Tapi memang bahaya dulu. Karena termasuk saya terserang. 13 hari saya di ICU. Ya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Ternyata ada manfaatnya. Ya, kita semua, nah itu disebut seperti itu. Berzikir dalam keadaan berdiri, berzikir dalam keadaan duduk-duduk, berzikir dalam keadaan baring. Tapi lalu ada yang mau perhatikan. Bukan berdiri seperti itu, mencak-mencak berzikir. Pernah saya dapat. Ya, loncat-loncat berzikir. Tidak begitu. Yang dimaksud itu berdiri ya kita jalan-jalan ini menyadari kekuasaan Allah. Bukan kita loncat-loncat. Kita duduk-duduk sementara kita menyetir mobil, sementara kita duduk-duduk di mobil. Kita sadar, kita berzikir dan lain-lain. Ada orang zikir sekarang ini goyang-goyang sampai pingsan. Tidak boleh kita beribadah sampai pingsan. Ya boleh. Tidak boleh akal kita ini dihilangkan. Tidak boleh akal itu lalu tidak sadar. Ya. Kita salat harus sadar. Kita beribadah sadar, berzikir sadar. Semua yang kita lakukan dalam keadaan sadar. Tidak boleh kita hilangkan kesadaran.
Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, ya mari kita semua, kehidupan kita ini adalah kehidupan sementara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Di bulan Ramadan yang suci ini kita ya betul-betul maksimalkan ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup sekian. Saya mohon maaf tidak bisa saya ikut ya. Tadi itu saya kewalahan ikut imam. Iya. Naik turunnya itu. Ya. Ya. Saya kalau salat malam sudah pakai kursi. Ya. Jadi saya mohon maaf tidak ikut ibadah. Jadi karena itu ya tadi juga ada pengalaman saya tadi siang Jumat. Ya saya kasih tahu imam rawatib kalau ada orang khutbah lebih baik kamu yang imam. Menurut saya lebih bagus bacaanmu daripada khatib tadi. Apalagi kalau dia bikin langkah-langkah lain. Dia kayak menyanyi. Dia kayak menyanyikan itu Al-Fatihah. Dia kayak nyanyikan ayat yang dia baca. Terganggu saya bilang. Iya, jadi saya kasih tahu protokol kalau sebut memang yang imam salat adalah jangan kasih khatib imam. Kamu yang imam. Ya. Jadi tidak boleh kita macam-macam dalam ya. Biasa juga itu ada imam terlalu keras suaranya. Saya bilang tidak boleh itu diteriaki itu Allah. Ya, bacalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kan itu yang disebarkan itu bisa alhamdulillah waladdallin. Main-main. Jadi salat itu harus tertib dilakukan betul-betul. Kita menghadap kepada Allah dengan baik. Ya, alhamdulillah kita semua harus berada dalam kehusuan beribadah kepada Allah. Ya, karena ya tidak ada lain harapan kita kepada Allah. Ya, dunia ini adalah kata Allah, jangan lupa bahwa kamu hidup di dunia. Yang kamu cari adalah kehidupan akhirat. Tetapi jangan lupa bahwa kamu hidup di dunia. Hidup di dunia banyak kebutuhan. HP saja butuh. Kalau HP dilupa sudah ya kepusingan kita. Saya kira demikian. Nasrun minallah wa antum qarib wa basyir minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.